Nah, jangan banyak pandir. Kata Syekh Mustafa Al-Basri rahimahullah ta'ala, walal mubtadi an yasmuta bilisanihi an lawil hadisi wa biqalbihi an jami'il khawatiri fi syai'in min al-asya. Fa in samata lisanuhu wa qalbuhu in kashafa lahu al-asrar wa intaqala ila maqamil muhadasati was-sirriyati wa hadha sultu yurisu ma'rifatal haqqi subhanahu wa ta'ala. Artinya lagi atas orang yang mulai menjalani akan jalan ini, jalan menuju Allah, bahwa ia diam dengan lidahnya, nah ada banyak pandir, daripada berkata akan perkataan yang sia-sia, dan lazim ia diam dengan hatinya daripada sekalian kita-kita. Ini banyak benar. Kadang untuk pandir hati nama pandir. Kemana-mana hati, hati kepandir, hati. Kadang untung nama pandir hati, nama pandir macam-macam, sehingga baru menghijau tak keluar untuk karena hati berpandir terus. Lamunya hati itu berpandir terus. Sama berarti kawan itu tujuannya membaca maulid sampai menigau membaca maulid. Ya. Sekarang tak ada kuring, caranya menigau baca maulid. Nah, ini bagus jalanannya. Membaca maulid sehingga kuring pun menigau membaca maulid. Karena artinya itu tujuan maulid. Jadi hatinya tuh selalu dengan maulid. Tak malam baca maulid, saatnya orangnya gurih. Untung benerlah hatinya hati telah dibuka Tuhan untuk beramal. Jadi
anugerah yang besar kepada kita itu yang diberi Tuhan, yaitu terbuka hati. Terbuka hatinya tuh nah. Misalnya kita hendak membaca Quran, terbuka hati hendaknya tuh nah. Itu anugerah Tuhan sudah yang sangat luar biasa. Banyak orang yang terbuka hati untuk membaca Quran, banyak. Jadi kita diberi Tuhan hendak membaca Al-Quran itu anugerah Tuhan yang sangat besar. Apalagi yang sudah kawan membaca, itu anugerah besar lagi kepada kita. Nah itu hati kita itu hendak mencita-cita di dalam sesuatu nah kebaikan itu sudah anugerah Tuhan yang besar, pemberian Tuhan yang dalam kita terbuka hati. Nah kayak kita menuntut ilmu ini terbuka hati. Nah itu anugerah yang besar. Belum lagi kita membaca menawarkan dulu, itu dua anugerah Tuhan yang sangat besar. Nah itu, sehingga kita selama kita membaca jangan katanya mengulangi pagi. Nah itu orang artinya diberi Tuhan kayak itu. Lalunya kita, nah itu awal kita namanya kita berdua dengan sunyi yang ada awal mengambil. Karena barang siapa diam lidahnya dan hatinya daripada yang demikian itu, niscaya terbuka baginya segala rahasia dan berpindahnya kepada maqam bercerita ia dengan Tuhannya. Sehingga itu hati itu selalu melihat, menceritakan tentang Tuhan sesuatu yang dilihat itu, sehingga cerita itu Tuhan karena dari yang lain kisahnya, ceritanya dunia. Segala sesuatu itu adalah ingat Allah SWT. Di dalam rahasianya, yakni di dalam hatinya, hingga dikisahkan itu Tuhan melihat orang hingga Tuhan, yakni dalam hatinya dan dalam adalah dia itu mengusahakan akan ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dia jangan banyak hadir kita, banyak kita isi dengan amal ibadah. Apalagi nanti disebut sahabat, ini disebut sahabat malam minggu disebut sahabat. Disebut sahabat itu menurut ulama ada tiga pendapat ulama. Yang pertama adalah ulama bahwasanya malam disebut sahabat itu kadang dikatakan untuk beramal berjamaah. Ulama kita makanya dari itu ada sahabat kita. Nah, yang ada itu selama masing-masing. Jadi namanya ada orang misalnya imbah maghrib, ada malam. Nah itu dia semua. Kalau bagaimana di sana? Itu ulama, ada ulama, yang pertama. Jadi namanya ada di masjidnya ada orang berbahasa Arabnya. Itu yang awal ulama
salat berjamaah. Pendapat yang ketiga, malam nisfu Sya'ban sebagaimana malam biasa. Jadi kita ada orang malam nisfu Sya'ban duduk di warung. Jadi malamnya biasa hanya dimakan. Kalau ada orang dari suku Sya'ban, tahu kan juga mungkin ada juga. Ulama kita di Banjarmasin, ulama kita di Kalimantan Selatan, ulama guru kita sekolah dari kita, namun dari suku Sya'ban itu malam Sya'ban itu kita sembahyang aja, terus baca tasbih, baca Yasin tidak balik, main lupakannya, main lupakan Sya'ban. Nah sebenarnya aja, kenapa? Karena malam itu Allah membukakan pintu rahmat. Tatkala datang Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya kepada Rasulullah SAW, hai Muhammad, tanahkan engkau kepalamu ke atas langit. Pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu rahmat 300 pintu rahmat. Pada siapa yang berdoa, kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengampuni seluruh orang. Allah mengampuni seluruh orang yang selama ia tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang mengingkari Allah dan orang yang mengingkari zina dan orang yang pada berdoa. Jadi dia berbalik malam nisfu Sya'ban di sini orang yang minta pada kita diampuni Tuhan dosanya. Yaumullah Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Berarti minta kita diampuni Tuhan dosa-dosanya. Apalagi minta ampuni Allah, itu kasih sayangnya Allah kepada kita yang berhubungan dosa-dosa. Minta susah banget dikampuni. Ya Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya selama ini ada syirik kepada Allah, selama ini ada tukang sihir, selama ini ada jadi dukun palsu. Ujar dulu dari namanya orang nih percaya kepada dukun, makanya itu sama kadang percaya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah orang dukun lawannya kurang misalnya kehilangan, kalau minta dan minta doakan dulu, ini namanya dukun. Itu tidak berartinya selama ada syirik dia berhubungan dosa-dosa. Nah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala doa. Lalu kita disuruh dari dibimbing untuk supaya hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita banyak hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini fakir, maka kita ini berhajat kepada Allah. Nah lalu kita juga disuruh supaya dibimbing kita sembahyang tasbih. Ujar lamunnya pada bahwa sembahyang tasbih saban malam maka seminggu sekali. Lamunnya pada bahwa seminggu sekali, sebulan sekali. Lamunnya pada bahwa sebulan sekali, nah setahun sekali. Dulu kita membimbing supaya orang pada sembahyang tasbih setahun sekali pada yang tasbih ibadah malam nisfu Sya'ban. Orang yang sembahyang tasbih itu diampuni Tuhan dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang. Diampuni Tuhan dosa yang nampak dan tak nampak.
Syaban itu sembahyang tasbih. Kadang kala setahun sekali, seumur hidup sekali sembahyang tasbih. Nah, namanya seumur hidup sekali itu pada juga ya Allah luputan. Sehingga kita orang memanggil di padang mahsyar, siapa yang pernah sembahyang tasbih? Nah, berdahulu nang sepak seumur hidup sekali. Nah, ada juga di ujung tangan pada dua. Sembahyang tasbih, nah itu baca Yasin, karena Yasin itu apa yang dinyatakan. Lalu itu tadi 3 kali. Nah, minimal kita menghidupkan itu sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Apabila teman merupakan itu lamar itu mulai maghrib sampai subuh. Banyak amalan-amalannya. Malam nisfu Sa'ban. Barang siapa man qama lailaha min nisfi Sya'ban wa qumu lailaha wa shama naharaha. Barang siapa puasa, barang siapa menghidupkan malam nisfu Sa'ban dan puasa siangnya, maka dia punya Allah SWT dosa-dosanya. Nah, jadi kita artinya menghidupkan malamnya dan puasa siangnya sunat. Namunnya ada bang, nah ada juga. Artinya kan dapat pahala sunat. Nah, jadi ada 3 kawan tadi. Ada dianjurkan berjamaah, ada nama anjurkan berjamaah, ada nama biasa-biasa aja. Bagi kita kada usah menyambut kada usah bahasa sambatan. Pada bahasa sahabat. Nah, bagi kita selang-selang aja. Nah, kenapa dia kada bahasa sahabat juga aja. Kada usah menyambut masing-masing aja. Dan kita disiapkan badan panjang umur, kita menemui nisfu Sa'ban. Di bulan Sa'ban ini Allah juga menurunkan kemuliaannya. Yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran, perintah bersalawat kepada Nabi di bulan Sa'ban. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Syaban. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan memberi mendoakan Nabi untuk mendapat kesejahteraan kepada Nabi. Taslimu taslima. Nah, itu kita bersalawat kepada Nabi di bulan Syaban ini diperintahkan kita salawat. Dan kita bersalawat kepada Nabi ini wajib itu minimal 5 kali. Di mana? Di dalam sembahyang. Karena salawat itu adalah menjadi rukun sembahyang. Lamunnya orang ada salawat, salah sembahyangnya. Nah, sah. Jadi salawat ini yang wajib dan kita 5. Apabila kita sembahyang dari salawat, ada sah. Yang kedua, Allah menurunkan diperintah wajib puasa. Di mana? Turunnya di bulan Syaban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, pastikan bertakwa. Itu turun ayat di tahun kedua Hijriah. Lalu bulannya turun bulan Syaban, pas di nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban turun ayat
perintah wajib puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, Allah menurunkan ayat memerintahkan kepada Rasul untuk berpaling asalnya ke Palestina menuju ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi tiga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala mengadakan di bulan Sya'ban. Yang terakhir ya malam Sya'ban. Dan kalau kita bawa di bulan di nisfu Sya'ban ya. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa amma as-suntu wa yatasaru bil uzlati wal khalwati fa inna syara'ul qalbi lil kalami azimun khususan liman dhaqa syai'an min al-ilm wal fitamu anhu syadidun walakinahu kasirul faidati azizul jadwa wa bihi yatawajjahu al-batinu ila al-ghaibi wa yu'ridu an hadhihi al-hayati ad-dunya. Artinya, dan adapun diam itu maka jadi mudah ia dengan sebab menjauhi akan manusia. Diam. Dan jadi mudah ia sebab duduk di dalam khalwat. Kadang-kadang lagi karena gemar hati bagi berkata-kata itu sangat besar. Nang kisah nih, berkisahan banyak berkata-kata. Terlebih lagi tertentu bagi orang yang merasakan akan sesuatu daripada ilmu yang zahir itu, maka yaitu sangat gemar berkata-kata. Ketujuh berkisah. Dan menegakkan akan dia itu sangat susah daripada berkata-kata, tetapi menegakkan daripada gemar berkata-kata itu amat banyak faedahnya dan sangat mulia manfaatnya. Kita tersalah pandir itu nggak benar menariknya, tapi kalau kita salah berdiam itu kada salah benar. Kita menyesal karena berucap itu banyak sesalannya, tapi kalau kita menyesal berdiam itu pada banyak salah. Menyesal berdiam sebenarnya itu ada banyak, tapi namanya menyesal berkata-kata itu banyak mudaratnya. Dan adalah di dalam melazimkan akan diam itu berhadap hati kepada ma'rifat yang gaib, yakni ma'rifat akan Allah Ta'ala di dalam ilmu gaib. Dan adalah dengan sebab itu berpaling hati daripada kehidupan di dalam dunia ke negeri yang hina dan gemar ia kepada negeri akhirat, negeri yang mulia. Nah itu selalu ingatnya kepada akhirat. Jadi namanya kita lupa kawan di dunia ini kan ada kawan yang baik, ada kawan yang baik. Namanya kita lupa kawan yang baik, dan kita juga terkumpul di akhirat nama-nama yang baik. Jadi ingatan itu ya. Namanya kita minum di sini, nanti kita di akhirat juga ingat di akhirat. Namanya di surga kita minum juga kita ingat di akhirat. Namun kita makan di akhirat, makan cuma kayak makan di akhirat. Nah, sehingga ingatan itu akhirat aja. Ingat akhirat. Namun ini misalnya bisa berdoa kita Nabi itu berkendaraan pulang, karena kita di akhirat kita mau kendaraan pulang. Nah, ini selalu ingat akhirat. Keempat,
hal orang yang arifin, orang terkenal Allah Subhanahu wa taala. Katujuh berkhalwat. Dan faedah berkhalwat itu supaya menghilangkan diri dari dalam hati itu, membimbing akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi menghilangkannya daripada membimbang akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Membimbang akan yang lain daripada Allah Ta'ala, menghilangkan supaya selesai hati itu semata-mata hadir pada Allah Ta'ala. Dan yang terlebih baik ia berkhalwat di tempat yang kelam. Kelam itu yang gelap. Sekira-kira tiada ia melihat akan sesuatu yang membimbangkan akan hatinya. Jadi kadang itu agar Allah itu berpisah daripada manusia. Maka jika tiada orang harus yang membimbingnya. Jangan kita seorang hendak berbuat tapi tidak ada yang membimbingnya. Nah itu salah. Cuma kita mau mengurangi barang. Maka jika tiada dapat berkhalwat di tempat yang kelam, maka hendaklah ditutupnya akan kepalanya itu dengan kain, serta dipajamkan akan kedua matanya. Nah itu. Jadi bertutup kain. Nah itu. Ditutup matanya. Hanya kadang awal digelap. Maka ketika itu diamlah segala anggotanya, maka mendengar ia akan seluruh Tuhannya. Jadi berbiji bertutup mata, bertutup mata, dan melihat ia dengan mata hatinya itu akan keelokan hadrat Tuhan. Jadi dia melihat Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala itu dengan hati, kadang dengan mata, dan melihat Allah lawan mata itu cuma Rasulullah SAW di dalam Isra wal Mi'raj. Jadi kita melihat Allah Ta'ala itu dengan hati, keelokan Allah. Dan adalah Nabi disuruh oleh Tuhannya pada ketika ia berkhalwat di dalam gua Bukit Jabal Nur di Gua Hira. Di Gunung Jabal Nur Makkah. Alhamdulillah dari pernah masuk ke Gua Hira. Ya ayyuhal muzammil, artinya hai hambaku yang berselimut. Ya ayyuhal muddasir, ya ayyuhal muddasir, artinya hai hambaku yang berkelompok, ya berselimut. Maka apabila dikerjakan akan yang demikian itu di dalam khalwat serta dengan berlapar dan berjaga dan diam daripada berkata-kata dan duduk ia menghadap kiblat serta suci daripada hadas, maka dikatanya dengan lidah Allah atau segala zikir yang diterangkan akan dia oleh syekhnya. Nah, jadi ada syekhnya
nama bimbing. Dan serta melazimkan akan yang demikian itu serta hati-hati kepada Allah Ta'ala, dan adalah talingannya itu senantiasa mendengarkan akan zikirnya itu, dan senantiasa disebutnya akan zikir Allah, Allah, Allah. Talingannya tidak mendengarkan, hingga mudah lidah itu menyebut zikir itu dengan sekira-kira, lalu zikir itu atas lidahnya dengan tiada ikhtiarnya. Itu tadi jerdawat orangnya menghidup berzikir macam orang. Kemudian maka kembali zikir dengan lidah itu kepada zikir dengan hati. Berzikir dengan hati. Karena zikir, jadi kita banyak zikir, kayaknya seorang itu pada dalam hati. Demikianlah dikatakan zikir yang demikian itu di dalam perbuatan itu. Maka apabila diam hati pada daripadanya zikir itu, maka diulangi pula dengan zikir pada lidah, hingga hapus segala huruf zikir itu daripada dalam hati dan segala diubah di dalam hati. Dengan semata-mata ingat akan Allah Ta'ala pada sunyi daripada huruf itu dan sunyi daripada berbina. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita umur kita dan kita bawa amalan yang disebut sahabat. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.